kasih. Langsung jawab, Pak? Ya, silakan Pak Dr. Kasan. Loh, Bu Christine, maaf. Ibu tinggal di Prancis? Iya Pak, dan saya sedang Ukraina lagi menangani pengungsi Ukraina. Oh, puji Tuhan. Kalau orang Jawa? Saya Solo Pak. Oh, Sulawesi Selatan maksudnya. Bojoku sih Jawa. Kalau jadi saya Bojoku cerita. Jawa Pak. Saya memang dari Malang, Bu, kalau ditanyain. Jadi kalau ditanyain memang buat saya pribadi bukan satu kebetulan. Saya memang dokter umum asal itu. Kalau ditanyain saya belajar tusuk jarum, itu tahun 93, 94 saya belajar tusuk jarum. Kemudian tahun 2001 saya kecimpung ke arah kecantikan, terutama slimming. Jadi sesuai dengan pertanyaan Ibu makanan. Kalau ditanyai, kemudian dengan berkembangnya, kemudian tahun 2013 saya belajar kursus hipnoterapis, teori pikiran. Nah, di sanalah saya dibukakan sebetulnya. Akhirnya saya lihat dengan cara penyampaian, maksudnya ada orang, maaf, beberapa menganggap sesuatu hipnoterapis itu adalah sesuatu yang ada yang bilang kuasa gelap lah, ada yang bilang di luar itu ya. Kalau ditanya, ternyata karena saya pun orang Kristen, waktu saya menangani itu mereka yang Kristen maupun non Kristen. Nah, ternyata yang harus saya dapatkan itu adalah satu, pengampunan. Kalau saya selama nerapis itu tidak dapat pengampunan dari seseorang yang depresi, itu saya tidak akan ada hasilnya. Jadi pasti saya jamin sampai hari ini pasti dia kembali lagi ke kebiasaannya lagi. Jadi gimana cara saya sampai dapat pengampunan? Itu ceritanya. Nah, secara kadang kalau ditanyain kenapa sampai dia, kadang orang itu tidak sadar apa yang kepahitan yang dibawa mulai dari kecil sampai ada di dalam kandungan, ceritanya itu. Nah, kemudian saya lihat, lah kok ini kan sama di dalam Alkitab seperti itu. Dan akhirnya saya 2015 karena teman yang sebetulnya waktu itu saya kasarnya dimarahin karena saya asal comot Alkitab. Kemudian saya bilang, oh bukan seperti itu toh. Saya bikin baca Alkitab. Iya harus sekolah. Saya niatkan sekolah. Jadi sampai S1 dari 2019 saya selesai kemarin. Nah, jadi ceritanya akhirnya, tapi kita nggak perlu tahu masa lalu kita kalau ditanyain Bu. Kalau untuk pengampunan, kita minta ampun apapun yang kita alamin maupun yang tidak pernah kita alamin. Pernah saya cerita ternyata di dalam sugesti untuk diri sendiri, nah itu yang penting emosinya hilang. Nah, otomatis apa yang kata-kata yang disugesti yang saya sampaikan ke pasien itu, mungkin ada yang luput ya dari kepahitannya dia. Jadi kata-katanya itu mungkin di dalam doa bisa Bapak-bapak Ibu pakai, itu apapun kepahitan yang saya rasakan sekarang maupun yang masa lalu, yang mungkin saya ketahui maupun tidak ketahui. Nah, itu yang maksud saya. Kuncinya yang tidak diketahui. Jadi mungkin bisa di dalam kandungan, ya kan, kepahitan. Tapi saya minta ampun hari ini karena kepahitan saya. Jadi itu salah satunya seperti itu yang saya lakukan, Bu. Kalau ditanyain, akhirnya sebetulnya saya jadi apa? Saya sebetulnya dokter umum, cuman suka melayani. Itu Bu. Terus kalau ditanyain soal pandemi tadi, gimana saya lupa nyatetnya tadi kalau ditanya, kenapa kalau orang-orang sekarang ini banyak yang stres segala macam? Memang iya, Bu. Karena otomatis kemarin saya cerita ini salah satu nih kalau kita khawatir dari awalnya udah pengaruh sampai ke bawah. Dari masuk ke otak tadi amigdala atau bangsal ganglia yang ruang bawah tanah itu menghasilkan hormon. Hormon otomatis mempengaruhi imunitas di dalam tubuh kita, pembuluh darah kita, organ-organ di dalam kita itu dipengaruhi karena hormonal.
Nah, otomatis jadinya kalau kita stres, hormon kita nggak jadi sehat, Bu, kalau ditanyain. Stres itu ceritanya. Aliran darah juga, pembuluh darah jadi ini stres. Kalau stres kan nutup gini, Bu. Kalau rileks kan gini. Nah, otomatis kayak stres seperti ini pembuluh darah kan ngecil semua. Aliran darah oksigen, makanan nggak dapat semua. Nah, itu ceritanya, Bu. Jadi, kalau ditanyain kenapa orang gila? Orang gila tidak mikir apapun. Memang benar. Apa yang dipikirkan. Sakit ya enggak, hujan-hujan. Salah satunya kita lihatlah orang kota hujan-hujan. Wah, hujan kena angin dingin aja masuk angin. Kalau ditanyain itu karena sebetulnya kesalahan, maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kesalahan waktu kecil. Sebetulnya. Kesalahan orang tua. Sebetulnya. Apa waktu kecil bahasa Jawa ya, Bu? Udan-udano, masuk angin kapok. Loh, orang tua malah ngapokno anake. Maino di lumpur yo, gua telen kapok. Loh, jadi ini mainan di air gatelen, ya kan? Hujan dikit masuk angin. Lah wong didungakno ya, Bu. Perkataan kan adalah doa katanya gitu. Mulai kecil udah didoakan seperti itu, Bu. Nah, makanya udah kebawa akhirnya sampai dewasa. Lah orang gila kan nggak ada pikiran segala macam, dia tidak bisa memikir. Itu ceritanya, Bu. Makanya sebetulnya ada cerita kalau ditanyain kata teman saya sih, maaf Bapak-bapak Ibu, kalau ditanyain katanya kalau nggak gendeng nggak melok Tuhan katanya gitu. Kenapa saya bilang gitu? Maaf. Karena ya pastilah kalau orang dunia pasti bilangnya kita gendeng. Mana ada orang pipi kiri dikasih kaki ke pipi kanan, sudah mereka salah kita tetap mengampuni, ya kan? Kalau orang dunia ngapain diampuni, ya kan gitu, Bu. Kita tetap mengampuni. Ya makanya gila melok Tuhan katanya kan gitu, Bu, kalau ditanyain. Nah, terakhir saya bilang soal makanan. Kalau ditanyain Tuhan itu begitu hebat, Bu, kalau ditanyain. Ada penelitian gigi kita itu ada gigi taring, ada gigi geraham. Gigi binatang karnivora itu taring semua, tajam-tajam untuk menyabik, dia nelon. Nah, gigi vegetarian itu geraham, dia ngunyah. Nah, manusia giginya ada taring, ada geraham. Jadi sebetulnya makanan yang diminta Tuhan nyiptakan itu makanan yang seimbang sebetulnya. Itu menurut saya. Tapi kalau ditanyain hitungannya, gigi taring itu cuma sedikit sebetulnya. Jadi sebetulnya kita makannya itu harusnya dagingnya dikit. Nah, ingat saya Ibu cerita kisah Daniel, yang mana mereka makan sayuran. Orang kota kalau dibilang makan sayuran, ya lemes makan sayuran. Lah bukti ini Daniel tambah kuat, ya kan? Nah, dia makan sayuran, tidak makan mewah-mewah. Mewah itu kan otomatis dagingan segala macam yang Ibu cerita kalau ditanyain. Nah, apakah kita harus pakai salmon? Cuma susahnya itu tadi, Bu, kalau ditanyain. Kadang dari laut ke kota itu yang susah. Makanya kalau ditanya, ya kalau nggak dapat dari laut, ya oke lah. Ikan air tawar masih bisa kok, Bu. Sama-sama ada omeganya juga, Bu. Cuman itu aja, Bu, kalau disampaikan. Makasih banyak. Matur suwun, merci beaucoup. Ya, selanjutnya Ibu Maya, silahkan Ibu Maya kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Aduh, saya tadi mau nanggapin Bu Christine loh. Ini Sister, Dokter Kasan itu juga dokter cinta. Itu yang, aduh mau nangis nih dok. Yang selalu menjadi tempat curhatnya Pak Tuhu dan Ibu Maya. Mana nih Dokter Kasan nih? Ya dok ya, saya diberi link pengumuman ini dari Dokter Kasan itu udah beberapa hari. Melo oyo. Waduh, jadi narasumber wong Malang. Puji Tuhan, saya belum bisa buka kamera. Oh, ada Pak Tuh juga gak di sini mati. Aku gak sido ngerasani wes. Ya, terima kasih Pastorko. Saya hanya sharing ini Bapak Ibu, Dokter Kasan ini apa ya dok? Sahabat ya lebih. Abang mungkin Koko kali ya.
Jadi kadang-kadang saya kirim di grup PMD itu tulisan-tulisan beliau dari apa namanya, dari yang ditulis oleh Dokter Kasan dikirim. Nah, ke saya nanti itu saya kirim, biasa saya tulis di situ copy paste Dokter Kasan Susilo. Nah, ini beliau inilah. Kalau pernah kalau perhatian ya, saya kirim tentang perkataan. Kalau nggak salah hari ini apa kemarin ya, Dok, tentang kekuatan perkataan ya. Itu. Jadi Dokter Kasam salah satu saksi hidup untuk saya. Kalau saya bikin apa namanya, buku kehidupan itu punya Tuhan Yesus. Biografi mungkin nama beliau ada, nanti saya akan sebutkan. Nah, ada satu yang selama ini yang saya jujur, Dok, udah mulai males, mulai muales, bukan mual sakit perut, itu mindfulness ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi mindfulness itu salah satu terapi yang beliau berikan kepada kami, bagaimana kedekatan kita, intimacy with God itu mempengaruhi segala pikiran kita. Nah, makanya saya tuh diminta datang ya, mungkin secara teoretikal ya, mind itu ada di otak kita. Itu. Jadi ini mengingatkan saya harus memulai lagi, dan lama ya, Dok, waktu nerapi saya pengampunan. Aduh, tapi suabar banget Dokter Kasan itu sampai anak saya terkesan gitu ya. Ya memang nggak mudah, sampai hal-hal yang paling terjadi di usia saya 4 tahun itu sampai keluar. Ya, hal yang tidak baik yang terjadi dalam masa kecil saya itu ya gara-gara Dokter Kasan inilah. Itu dengan apa yang bisa mengalir gitu loh. Padahal aku itu merasa ngobrol, padahal sebetulnya di terapi Bapak Ibu gitu ya. Memang nggak tahu lah, ini memang Tuhan pakai Dokter Kasan itu dengan hal-hal yang demikian. Juga saya mendapat cerita dari kakak-kakak alumni, beliau sangat luar biasa. Beliau juga sedang mendalami S2 MTH, walaupun sering disalah mengerti ya, karena iki opo iki gitu. Nah, salah satunya saya itu kadang diminta kesaksian oleh beliau karena saya ketika mengalami post traumatic stress disorder itu kan melepas obat. Nah, jadi saya sarankan jangan kena mental health karena biaya obatnya itu mahal, Bapak Ibu. Sangat mahal daripada obat obat badan. Ya, jadi saya ini istri yang mahal, kata Pak Tuhu. Itu ada suami saya itu di sini baru masuk kayaknya. Nah, itu saya melepas itu dengan iman ya. Karena saya juga sedang dengan orang dengan gangguan jiwa, maksudnya saya juga pendampingan di Sambas. Jadi beliau itu sering, ayo Bu cerita, ayo Bu sharing bahwa firman Tuhan itu dahsyat, bahwa Yesus itu dahsyat, sudah menyembuhkan Bu Maya ini tanpa obat bla bla bla. Saya bilang gini, aku nanti kalau sering kesaksian kayak gitu dimarahi psikiater. Tapi ya semua atas semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Jadi Dokter Kasan, terima kasih sudah satu ruangan, keren, karena saya jarang ya melihat beliau sebagai narasumber. Saya lebih sering ngobrol, tapi ya itulah gaya beliau menjadi narasumber ya kayak ngobrol. Tadi kan seperti ngobrol ya, seperti itu. Saya kira itu Pak Yohanes, Pak Koming, dan juga Pak Hendra. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Bu Maya, Pak Tuhu yang sudah hadir. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Maya. Selanjutnya Ibu Grace, silahkan Ibu Grace. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih Pak Dokter Kasan. Saya kira juga tadinya beliau dokter yang psikiater ya, padahal dokter umum, luar biasa. Saya mengucap syukur pada sore hari ini dibukakan memang tentang pikiran, Pak.
Saya pernah membaca satu buku, Pak. Seorang hamba Tuhan, dia melayani orang yang sakit. Waktu orang ini sakit, dia itu memanggil-manggil nama bapaknya yang udah meninggal. Ya seperti kita lah kalau sakit, mau sekalipun udah Tuhan, padahal udah pada nggak ada orang-orang itu. Katanya pada saat pelayanan itu, ternyata Roh Kudus berbicara kepadanya bahwa tidak hanya berdoa begitu saja, tapi dia harus minta Tuhan turun untuk karena orang ini ketika dia berteriak panggil papanya, itu rohnya udah ada di alam maut. Sehingga katanya dia panggil, sekarang doanya dia minta Tuhan Yesus turun ke dalam ini maut, di dalam maut ini dari orang yang sakit ini. Saya kurang mengerti itu, Pak. Bagaimana kok udah bisa masuk di jurang roh orang mati katanya, jadi maut lah, roh maut. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa turun. Jadi pendoa-pendoa itu harus mengarahkan doanya kepada Tuhan untuk menarik Tuhan Yesus turun ke ini maut. Itu bagaimana, Pak? Itu saya baca. Jadi hamba Tuhan ini tidak berdoa untuk seperti kita biasa berdoa, tapi dia minta Tuhan harus turun untuk mengambil, untuk menjemput. Karena orang yang berteriak, yang punya masalah, itu yang berteriak, yang pusing lah pokoknya. Itu katanya adanya udah masuk rohnya ke alam maut. Sebetulnya posisi mereka udah di alam maut. Jadi memang mereka harus berjuang, itu berdoa bukan lagi minta tolong, tapi tarik Tuhan gitu. Untuk Tuhan mau turun menolong mereka. Itu saya baca bukunya, Pak. Alam Pikiran, itu judul bukunya. Itu makanya saya agak bingung bagaimana gitu kalau kita melayani orang-orang yang, kan kalau orang sakit sering gitu, Pak. Manggil lah bapaknya, nanti dibilang, oh itu udah dijemput. Ada neneknya, kakeknya, padahal itu kan udah nggak ada hubungannya lagi, memang kita tahu. Jadi katanya itu karena rohnya memang sudah ada di alam maut. Jadi itu memang perlu menarik Tuhan Yesus sendiri yang bisa turun, karena tidak ada yang bisa turun ke tempat ini kumpulan roh maut ini. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Mungkin Pak Dokter Kasan bisa terangkan sedikit, Pak. Ya, makasih banyak Bu Kris. Pak Yohanes langsung jawab ya. Ya, ya Pak. Ya, Oke. Pak. Pak, saya minta tolong ya Pak Koming ya. Kalau secara teologinya nanti Pak Koming yang bantuin ya, ada Pak Hendra atau bapak-bapak yang lain. Saya cerita, karena ditanyain Bu, saya baru melayani kan masih barusan Bu. Kalau cerita Alkitabnya juga masih barusan Bu. Jadi nanti takut salah saya mending cerita secara sains aja, tapi tidak keluar dari kebenaran. Itu yang saya bisa sampaikan Bu. Kalau kita ngelihat tadi kita lihat ya Bu, Ibu mengingatkan juga, makasih banyak Ibu cerita seperti itu kan masuk di dalam alam maut. Nah, saya ingat ini apa yang saya ceritakan tadi. Mungkin perkiraan dari sains itu kita masuk di dalam ruang bawah tanah tadi Pak, Bu, yang mana penuh dengan emosi-emosi negatif kita, ya kan? Nah, otomatis kita udah terperangkap di sana. Itu susah memang kalau kita untuk keluar dari sana, teorinya memang susah. Jawabannya seperti itu. Udah masuk di bagian bawah dari dasar dari otak bagian bawah, dekat dengan tulang paling bawah, dekat dengan tadi otak binatang. Jadi otomatis makanya isinya emosi doang. Kan itu kalau ditanyain. Makanya dengan cara Tuhan, kita tidak tahu mujizat Tuhan kita, makanya tidak bisa kita selami ya Bu. Nah, itu kemungkinan besar yang Ibu cerita, kita diangkat keluar dari ruang bawah tanah itu sebetulnya. Jadi kemungkinan Tuhan itu mengangkat kita, jadi seolah-olah kita itu di dalam ruang bawah tanah penuh dengan emosi, kepahitan yang segala macam, yang merah, menyala dan ambigeladanya tadi yang bilang penuh dengan hormonan itu seperti binatang yang matanya merah. Kita udah di dalam sana. Mungkin Tuhan menarik kita keluar dari sana.
Itu yang ceritanya kalau dari sains, Bu. Akhirnya dibersihkan sebetulnya. Akhirnya kan dengan firman Tuhan segala macam, akhirnya ruang tanah itu bersih, putih kembali. Dan pikiran kita otomatis jadi positif. Itu kalau dari sainsnya, Bu. Kalau dilihat ini, saya juga makasih banyak dari pengalaman Ibu yang baca, enggak taunya juga sesuai juga menurut saya berdasarkan teori kedokteran ini. Dan Alkitabnya ternyata juga sama, tapi yang pure Alkitab mungkin Bapak-Bapak bisa membantu saya. Kenapa seperti itu? Dan itu pasti bantuan Roh Kudus juga. Makasih, Bu. Terima kasih, Dr. Hasan. Terima kasih, Pak Yohanes. Ya, terima kasih Ibu Grace. Ibu Pendeta Heti Simanjuntak angkat tangan dari tadi, Pak Yohanes. Ya, sekarang Ibu Heti Simanjuntak silahkan. Ya, Salam. Apa Salam. suara saya kedengaran? Agak terganggu signal di sini, hujan deras. Yes. Ya, terima kasih untuk Pak Dr. Kasan ya, sangat luar biasa materinya. Karena saya juga sering melayani orang-orang yang gangguan jiwa gitu ya. Saya pikir tadi juga dokter psikiater gitu, dokter. Makanya tadi saya chatting di situ, saya minta tolong dong materinya dibagi gitu. Sangat membuat saya gitu ketolong ketika saya nanti pelayanan di lembaga-lembaga tersebut gitu ya. Aku bilang ya, luar biasa gitu ya. Jadi selaras ya dari segi kedokteran, terus firman Tuhan itu tidaklah gampang gitu ya. Tapi aku minta ya dokter, bagi-bagi sharing lah gitu ya materi, sehingga kita di sini juga bisa berbagi kemanapun kita melayani. Karena saya kebetulan di lembaga tersebut sering di lembaga itu menghadapi hal-hal gitu. Jadi seperti tadi kesaksian Ibu Maya tadi ya, itu sangat memotivasi gitu ya. Dia karena saya lihat selama saya di pelayanan itu, mereka kalau saya tadi bilang sakau itu, karena saya juga kebetulan pelayanan di BNN Lido Sukabumi gitu ya. Kalau mereka sakau itu dikasih obat gitu, penang, baru mereka bisa kita ajak ngobrol gitu ya. Padahal dampak dari obat itu kan akan merusak tadi seperti otak dan sebagainya, bahkan fungsi otaknya bisa mengecil gitu ya. Dan ini salah satu salah satu kesempatan yang baik kita dipertemukan di Zoom ini melalui dokter, melalui Bu Maya gitu. Jadi kita boleh berbagi, share. Gitu aja Pak Dokter. Saya juga sekolah lama di Malang. Saya dari SD-nya, SMP-nya, SMA di Koryesu. Jadi lama saya di Malang. Memang besar di Malang saya. Saya tinggal di daerah Jalan Anyer. Jalan Anyer Pak. Jadi terima kasih. Berapa Bu SD-nya Bu? SD Koryesu tahun berapa Bu? Saya lulus SMA aja ya. SMA-nya itu saya lulus tahun 86. Ya, berarti 2 tahun. Istri saya SD-nya di Koryesu Bu. Gitu ya. Istri saya 2 tahun di atas saya. 86 di sana Koryesu. Jadi lulusan sana ya, nanti kita bisa berbagi WA ya Pak ya, karena Pak Dokter, karena itu tadi intinya saya dipercayakan untuk di lembaga itu. Jadi sering saya melayani di Surabaya juga ya, di Jalan Simpang Darmo Permai itu Panti Jompo. Panti Jompo ini juga ada yang latar belakangnya stres, ada yang juga gitu. Jadi sangat ilmu yang sangat berharga buat saya. Makasih. Gitu Pak Dokter. Terima kasih juga, sukses untuk Bapak untuk melayanannya. Boleh berbagi karena apa? Kadang dokter ini maaf ya, karena dokter ini kadang mahal gitu loh ya. Mahal sekali, apalagi dokter-dokter psikiater gitu. Aduh, seperti tadi Bu Maya bilang itu, saya tahu agak sedikit belajar tentang obat-obatan gitu ya, karena saya di BNN gitu ya. Mereka dikasih obat tidur dengan
miligram berapa, dosis berapa, itu agak-agak saya memahami hal itu. Tapi yang tertarik tadi ke firman Tuhan. Saya dapat memasukkan dengan lagu, ya, dengan olahraga, dengan doa, baca firman Tuhan itu. Baca Masukan firman-Nya buat dia. diperkatakan, Bu Heti. Betul. Iya, dilakukan. Iya, betul. Bukan dilakukan, diperkatakan, diteriakkan. Diomongkan. Iya, saya juga suka begitu, kadang ke telinganya saya Itu nanti ada hubungannya nanti Bu dengan komposisi tubuh kita, sebetulnya doa kita segala macam. Kalau diperbolehkan Bu, misalnya kalau itu memang lembaga Kristen, mending pakai salon Bu. Jadi tiap pagi, siang itu dengerin lagu pujian. Itu menurut saya Bu, kalau memang Ibu lakukan itu, saya feedbacknya Bu, hasilnya gimana ya Bu? Ya. Terima kasih. Arek-arek Malang yo. Aku selalu bahasa sama arek-arek Malang itu. Padahal sering ke Malang loh aku Pak Dokter, sering. Pokoknya kalau saya pelayanan ke Surabaya, pelayanan juga di penjara Sidoarjo, mampir nang Malang, gitu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk hostnya, dikasih kesempatan saya berbincang-bincang dengan dokter dan Ibu Maya. Shalom. Ya, terima kasih Ibu Heti Simajuntak. Selanjutnya Ibu SD Pari Tapanuli, silahkan Ibu SD Pari. Shalom Pak Johannes. Ya, salam. Baru pulang dari Ukraina ya? Iya, shalom Pak Dokter Kasan. Pak Dokter Kasan, saya nggak buka kamera Pak karena nanti putus. Pak Dokter Kasan, luar biasa pada sore hari ini tema kita, inilah otak kita ketika bahagia. Ini ada pertanyaan saya nanti ada 2 Pak, tapi sebelumnya cara memperbaiki sel otak ini di sini saya tertarik sekali. Yang pertama, memperkaya dunia luar. Berarti kalau kita memperkaya dunia luar, tentu intelektual kita dalam segala hal kita harus belajar. Karena memang kalau kita banyak membaca, pasti cara berpikir otak kita itu juga tidak sesempit yang lain begitu. Kemudian dukungan dari banyak orang, kemudian ya kebahagiaan mendengarkan musik, ya oke. Tapi pertanyaannya pertama Pak, kalau dalam keadaan sedih, stres, dapat mengakibatkan katanya hipertensi, stroke, dan penyakit jantung. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua Pak, dalam kondisi senang, itu katanya ada neurotransmitter, itu ada di dalam sel otak kita yang menghasilkan zat dopamin dan zat serotonin. Itu sebenarnya bisa membuat otak kita bagaimana kalau seandainya zat dopamin ini dengan serotonin ini ada dalam tubuh kita, karena neurotransmitter itu tadi adalah menghasilkan 2 katanya dalam otak, dopamin dan serotonin. Kemudian di sana dikatakan dalam neurotransmitter ini tadi ada merupakan zat kimia pada sistem saraf yang mengirimkan signal. Ini macam mana maksudnya ini Pak Dokter? Ya, silakan Pak Dokter. Mic-nya belum dibuka, Pak Kasan. Makasih Pak Yohanes, makasih Pak Bude Pari. Kalau ditanya yang pertama, dalam keadaan stres segala macam, otomatis Bu kalau ditanyain. Karena dia menghasilkan hormon adrenalin itu terbesar. Terus kemudian ke saraf, tadi Ibu cerita, langsung saya pahamikan, itu bikin kalau kita stres, sedih, itu otomatis tadi saya cerita
bikin pembuluh darah kita tuh kontraksi istilahnya, tegang seperti ini, Bu. Jadi kalau kita rileks, tadi dopamin segala macam itu rileks, pembuluh darah seperti ini buka. Itu bikin rileks. Nah, kalau kita senang itu rileks pasti, Bu. Nah, kalau kita tegang itu seperti ini. Nah, itu ceritanya seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya pembuluh darah naik. Kalau ditanyain apakah benar pembuluh darah naik itu menyebabkan, setahu saya istilahnya itu ada istilah psikosomatis. Psikosomatis adalah semua penyakit yang disebabkan karena pikiran, yang saya tambahi, yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, rata-rata menurut saya kemungkinan besar salah satunya itu adalah tekanan darah tinggi. Kenapa saya bilang tekanan darah tinggi bisa disebabkan stres? Kita lihat aja, ibu udah minum obat tekanan darah tinggi, ya, minum obat tekanan darah tinggi. Kemudian waktu ibu tegang itu naik, padahal sudah minum obat, ya kan? Minum obat tekanan darah tinggi. Beda sama dengan kalau kita minum obat kencing manis. Kalau kita minum obat kencing manis atau diabetes, walaupun kita tegang, itu kita minum, dia tidak naik. Tetap sesuai dengan hasil yang terakhir waktu kita minum. Tapi kalau tekanan darah tinggi itu dipengaruhi karena pikiran. Makanya walaupun kita minum obat, tapi kita tetap stres, tegang segala macam, naik. Nah, terus fungsinya apa kita minum obat? Fungsi minum obat itu supaya dia sebagai portal, supaya kita diminum obat, mungkin tekanan darah tinggi 140. Tapi kalau misalnya kita tegang, dia enggak bisa lebih dari 140. Mungkin naik-naik jadi 150, 160. Enggak bisa lebih. Tapi kalau kita enggak minum obat tekanan darah tinggi dan kita stres, itu yang menakutkan, bisa lebih. Akhirnya apa? Efeknya Ibu tahu lah. Akhirnya jadinya stroke. Itu ceritanya. Nah, memang ya, makanya ada cerita kalau saya nangkep kemarin, sebetulnya kencing manis kita nggak tahu, orang bilang turunan, itu maaf kalau ada dokter nggak ada dokter ya. Kalau cerita dokter tapi jangan disampaikan ya. Kalau cerita dokter bilang selalu tekanan darah tinggi lah, kencing manis, terus sampai asam urat, itu selalu kalau kita dengar, kenapa saya punya penyakit ini? Turunan. Dah, ya kan? Paling enak sebabnya nggak ketemu penyebabnya. Karena nggak ada obatnya sudah. Kalau masih tinggi lah ya, teman-teman ini turunan. Yang kedua, salahnya juga, maaf. Kadang dokter itu ngasih sugesti juga. Misal saya ngantar orang tua saya masih umur 25 misal gitu. Ngantar orang tua saya, kemudian saya tanya sama dokternya, "Dok, kenapa orang tua saya punya kencing manis, tekanan darah tinggi?" Ya turunan, karena sudah umur. Nanti muncul seperti itu. Nah, saya kan turunan orang tua saya. Jangan-jangan nanti saya seumur orang tua saya kena. Berarti saya sudah membuat pikiran saya nanti seumur orang tua saya sakit seperti orang tua saya. Saya sudah meminit saya nanti saya waktu seperti ini saya kena. Nah, berarti kan kadang bahaya juga jadi dokter itu sebetulnya. Salah ngomong jadinya bikin orang jadi sugesti. Itu ceritanya Bu kalau ditanyain tentang tekanan darah tinggi segala macam. Kalau misalnya tentang tadi hormonal segala macam Bu, mungkin nanti Ibu kalau diperbolehkan ceritanya panjang, Ibu WA saya aja, Japri saya kasih aja filenya ya Bu. Jadi Ibu bisa ngelihat hormon-hormon apa yang positif, hormon apa yang negatif. Itu ya Bu Depari ya. Makasih. Oke Benar, Pak, Pak. sedikit lagi Pak. Bagi nomor WA-nya Pak. Ya Pak. Pak, sedikit lagi pertanyaannya Pak. Boleh. Tadi kan kalau dalam kondisi senang, ya, menurut trimester itu katanya menghasilkan 2 zat. Zat dopamin dan serotonin. Itu maksudnya apakah itu dopamin itu untuk kebahagiaan, serotonin itu untuk kesedihan atau dalam keadaan stres? Ntar. Ya Bu, kalau ditanyain itu pernah saya bahas kemarin Bu. Yang pertama file tentang emosi yang negatif,
Dan salah satu filenya hati gembira. Kalau ditanyain, saya lihat ya Bu, saya nggak hafal banget sebetulnya. Karena sebetulnya bukan bagian saya bahas, kalau sudah cerita kadang saya harus buka lagi ke hafal semuanya, ke arahnya kemana, tapi Ibu cerita memang ada hormon bahagia dan hormon yang bikin stres. Nah, hormon bahagia itu memang dibagi dopamin segala macam, betul. Kalau ditanyain saya bacakan aja kalau Ibu pengen tahu. Kalau adrenalin, noradrenalin itu hormon stres. Nah, kalau serotonin dan dopamin itu memang bagian dari hormon bahagia. Kalau kita bahagia, itu mengeluarkan hormon-hormon seperti itu, menyebabkan pembuluh darah itu melebar, sehingga aliran darah jadi bagus, kemudian otot-otot tidak menjadi stres. Itu cerita seperti itu, Bu. Sebetulnya ada 4 ya, Bu. Endorfin itu kayak morfin, makanya belakangnya endorfin. Kita tahu lah, ya, kalau kita morfin otomatis bikin senang, makanya bikin orang kecanduan juga. Kemudian serotonin ini itu dia mengantarkan supaya tubuh itu menjadi lebih senang. Jadi katanya itu serotonin itu jadi lebih aktif katanya gitu, Bu. Nah, nanti saya bagikan Bu, ini karena hormon-hormon positif ya. Itu ternyata saya pun lupa kalau udah cerita saya lupa kalau apa yang saya ceritakan. Nah, ternyata di dalam ini saya buka, di dalamnya pun ada isi makanan apa, asupan apa yang kita butuhkan dan latihan-latihan tindakan apa yang kita butuhkan. Ternyata sama semua seperti yang saya sampaikan tadi, Bu. Jadi seperti itu, Bu. Jadi untuk yang gembira otomatis kita balik ya. Kalau kita negatif, kita ubah jadi gembira. Itu. Nah, salah satu ini pun kemarin supaya tidak mengeluarkan hormon-hormon kayak adrenalin, ya kan? Adrenalin itu hormon tegang. Nah, terus norepinefrin itu tidak ada makanan, pasti nggak ada makanan yang bikin stres. Nah, otomatis untuk menghilangkan hormon-hormon negatif, otomatis hormon positifnya, hormon gembira ini kita naikkan. Nah, otomatis caranya gimana? Nanti Ibu saya bagikan filenya, karena di dalamnya ada makanan dan cara-caranya juga, Bu. Kalau mau, nanti saya bagikan ke Pak Koming ya, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih, Bu. Ke apa aja, Pak? Nomor WA Bapak berapa, Pak? Sudah saya masukkan ke chat, Bu. Di chat. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kami? Enggak. Terima kasih, Pak Kasan. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Estipari. Selanjutnya Bapak atau Ibu nih, Ipon. iPhone. Ya, silahkan Bapak Ipon. Merek HP-nya iPhone tuh. Merek HP itu Pak, iPhone. Oh, iPhone. Ini Ibu Eti mau nanya lagi? Oh, tidak. Oke. Saya yang Sekarang, mau ini. ya. Saya boleh saya Pak Yohanes? Ya, singkat ya Ibu Christine ya. Ya, singkat, padat dan jelas. Untuk penjelasan dari semua Pak Kasan tadi oke, tapi saya cuma mau nambahin buat Ibu Grace karena saya juga pendeta tapi psikolog ya. Jadi Ibu Grace, kalau Ibu tadi kita ini punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa lain. Kalau yang ada dalam kita jauh lebih besar. Jadi kalau ada yang sudah manifestasi seperti itu, kita harus berkatakan dalam nama Yesus, roh yang mengikatnya itu dilepaskan. Kita punya kuasa untuk itu. Saya sudah berkali-kali. Terus yang untuk ke orang gila, saya di Panti Gerasa di Bulak Kapal, itu 60 lebih orang, rata-rata perempuan, itu bisa kita lakukan benar dengan firman Tuhan. Karena saya yakin dan percaya firman itu bisa menghiburkan, bisa menguatkan, bahkan bisa menyembuhkan. Dan yang paling utama kalau untuk orang gila, kita ambil bahwa orang gila pun berharga di mata Tuhan, jauh lebih berharga daripada 2000 ekor babi yang Tuhan buang ke jurang.
ya. Dan saya masih ada titipan pertanyaan. Saya gelisah sekali setelah tadi Mbak Maya bertanya, ya. Ini kegelisahan beliau salah satunya. Bagaimana dengan hamba Tuhan yang kalau di mimbar itu bagaikan malaikat tak bersayap, tetapi setelah bicara dengan istrinya pun bisa kasar, dengan orang lain dia jahatnya luar biasa. Nah, ini fenomenanya kayak gimana dan gimana ngatasin hamba Tuhan seperti ini? Terima kasih. Itu jawaban saya, Bu, kayak Rasul Paulus. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Yang ingin saya lakukan berbuat baik, tapi yang saya lakukan ternyata jahat. Jawabannya itu kenapa? Itu namanya orangnya sebetulnya orang sorry. Kalau saya Mbak, saya minta maaf ya Pak. Kalau orang rohani, Kristen itu ada dua, Bu. Kristen rohani sama Kristen duniawi, Bu. Yang Kristen duniawi itu semuanya bipolar, Bu. Kepribadiannya ganda. Kalau di mimbar, dia ingat Tuhan. Keluar dari mimbar, dia lupa duniawinya karena bukan dunia lagi, bukan dunianya bukan dunia Tuhan, karena bukan di dalam mimbar, Bu. Maaf. Bu Christine, dilaporin aja sama majikannya. Majikannya siapa? Kan kalau pendeta, majikannya Tuhan Yesus, laporin aja ke Tuhan Yesus. Kalau saya itu sih. Karena semua ada harga, semua ada upah, dan semua ada tanggung jawab masing-masing. PTSD saya, Bu Christine, itu dokter Kasan tahu, nomor 1 itu saya trauma, kan saya 7 macam trauma. Nomor 1 itu trauma terhadap pendeta, dan itu tidak mudah. Tapi sudah sembuh. Kenapa sudah sembuh? Karena saya bisa berada di Peduli Misi Desa. Itu semuanya nggak ada yang nggak pendeta. 90% mereka pendeta. Kalau saya belum sembuh, saya nggak ada di antara mereka. Jadi prinsip saya itu tadi, ketika hamba Tuhan, katanya kan hamba Tuhan sebetulnya nggak harus pendeta. Ketika hamba Tuhan itu itu kan dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri ya. Kita kan bilang itu oknum ya, karena nggak semua pendeta seperti itu, Bu Christine. Kita harus bilang oknum. Jadi kalau dia merasa hamba Tuhan dan kita melihat dia sebagai hamba Tuhan, ya udah kita laporin aja sama majikan dia. Dia hamba, majikannya siapa? Kalau merasa majikannya Tuhan ya kita laporin sama Tuhan. Seperti itu, karena itu ada Pak Tuhu sih. Coba Pak Tuhu sampaikan sedikit ya Pak Ko. Karena dia saksi hidup saya menghadapi para pendeta di Sambas. Sebelum di Sambas, saya nggak punya masalah dengan pendeta-pendeta. Itu aja. Karena saya disalah mengerti ya, Bu Christine. Karena saya ini melakukan yang tidak gereja lakukan. Orang gangguan jiwa ketika sudah sembuh, saya bawa ke gereja, di mimbar, diusir, Bu. Nggak mau. Gitu. Jadi akhirnya ODGJ ini, ya udah di rumah kami akhirnya bergereja rumah. Ada Pak Tuhu mungkin ya. Nah, silakan Pak Tuhu kasih tips sedikit aja, nggak usah panjang-panjang. Satu lagi tadi Ibu siapa ya yang bicara apa tadi? Hormon bahagia. Ibu, ketika saya mengalami PTSD stadium 4, hormon bahagia saya hilang 3-4 tahun, Ibu. 2 tahun saya di lockdown sama Tuhan, saya dipulihkan, itu perjalanannya 2 tahun. Tapi itu pun tidak mudah. Karena kalau saya perjalanannya mudah, saya nggak akan ketemu dokter Kasan. Betul nggak, Dok? Jadi itu prosesnya itu nggak bisa langsung celing sembuh. Saya menyembuhkan orang gangguan jiwa pun 2,5 tahun. Desi hampir 1 tahun, tetapi terhambat di ibunya. Akhirnya nggak bisa langsung terus, tapi puji Tuhan dua-duanya sembuh. Desi bisa lepas obat, tapi Aling nggak bisa. Nah itu harus hikmat. Seperti itu. Silakan mungkin Pak Tuhu sampaikan yang berhubungan sama Bu Christine tadi. Bukan saya, Bu. Tuhan yang bertindak, Bu. Saya cuma perantara, Bu. Ini Pak Tuhu ada nggak ya? Bentar, ada Pak Tuhu. Karena kita lagi social distancing nih. Maaf, saya kurang mengikuti pertanyaannya tadi apa? Itu pendeta, kalau ada pendeta yang di mimbar luar biasa tapi
dengan istrinya galak, intinya gitu. Nah, aku kan salah satu yang trauma banget ya, karena aku pernah diparang sama pendeta ya, tapi sekarang beliau udah nggak jadi pendeta lagi. Itu jadi macam-macam deh yang buat saya trauma. Jadi aku mau Papa share sedikit bagaimana saya menghadapi dan akhirnya bagaimana gitu loh, biasa. Udahlah, pokoknya Ya, baik. intinya gitulah Pak. Terima kasih Bu Maya, terima kasih juga Bapak Ibu semua. Saya mungkin berbagi singkat saja bahwa apa yang dialami Isra itu memang betul, artinya, dan itu memang tidak mudah buat Dek Maya, juga buat saya sendiri, bagaimana saya harus melewati hari-hari bersama dia ya. Kalau hari-hari bersama orang stres itu kan antara dua ya, dia ikutan stres atau ya dia gimana Dokter Kasan. Ya, tapi saya bersyukur bahwa secara medis sudah banyak kita lakukan. Artinya itu sudah kita lalui. Tapi sebenarnya ada satu titik di mana Dek Maya ini ada turning point-nya itu Prof. Hendarko itu mengatakan bahwa kamu ini kan hamba Tuhan. Udahlah, psikolog itu Tuhan Yesus sendiri. Jadi, nah, saat itulah dia ada momen dia mengambil keputusan untuk melepaskan semua obat. Ya, walaupun obat itu penting ya, tetapi ada ini momen yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya. Dan itu dia mengambil keputusan untuk menyerahkan semua itu, obat-obatan itu yang harusnya untuk 3 bulan ya, obat itu. Dan komit untuk tidak menggunakan lagi, tapi benar-benar bergantung dengan kasih karunia Tuhan. Dan sampai sekarang, artinya saya melihat progresnya, saya melihat perubahannya cukup signifikan, dan tadi sudah diceritakan bahwa itu sudah ada perubahan terjadi, ada pemulihan, ya, sehingga dia bisa sekarang berjaring dengan pendeta siapapun, no problem gitu ya, ora popo gitu, artinya tidak ada masalah gitu. Itu saya sangat bersyukur ya, karena saya juga walaupun saya seorang suami, kalaupun saya tidak mengandalkan Tuhan juga nggak mungkin saya bisa melewati ini, nggak mungkin. Saya tahu betapa beratnya itu, itu. Tapi kembali saya juga punya komitmen ya dengan istri, karena kami juga disatukan oleh Tuhan, maka semua hal yang tidak mampu kami lakukan kembalikan kepada Tuhan gitu kan. Saya disuruh menemani istri saya oleh Tuhan, senang dan duka, sakit dan sehat ya. Kalau saya tidak mampu, tinggal saya lapor saja, Tuhan saya nggak mampu, terus bagaimana? Nah, itu memberikan kekuatan sampai dengan sekarang untuk bisa tetap menopang istri. Sekarang juga ada banyak pelayanan yang Tuhan percayakan. Bersyukur itu semua bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga ini bisa menolong menjawab. Terima kasih. Saya boleh bertanya, kasih kesempatan? Singkat aja ya Bu ya waktunya. Ini dengan Ibu Maya ya, saya punya yang saya layani sekarang ini, dia ketergantungan obat. Karena dia merasa cemas, kan depresi ini kan banyak ya gejalanya ya, seperti bipolar itu apa segala macam, banyak lah sebutannya. Nah, dia itu sudah konsumsi obat itu kurang lebih 11 tahun. Nah, bagaimana tips-tips untuk menyampaikan supaya dia bisa lepas dari obat itu? Karena saya tahu ya di BNN itu tidak bisa lepas drastis obat itu gitu loh. Nah, terima kasih. Itu aja untuk pertanyaan saya. Untuk dokter juga, Dokter Kasan dan Ibu Maya. Terima kasih. Kembali ke kalau dia Kristen, itu harus banyak kita berbicara tentang Yesus. Dan kalau terapi saya, ini Pak Tuhu, saya yakin pasti Pak Tuhu itu diberi hikmat oleh Roh Kudus ya. Kalau saya dulu 2 tahun itu Bu, saya ini orangnya ceria ya. Dokter Kasan, mungkin teman-teman yang di MD tahu lah saya itu orangnya bagaimana.
pada waktu itu saya takut ketemu orang dan saya sama sekali nggak berani keluar. Bahkan orang sayur bilang, Mbak Maya sayur, aku tuh udah paranoid gitu. Jadi ini kenapa dia panggil aku? Aku salah apa sampai segitunya, Bu? Dan akhirnya sampai saya sadar. Nah itu, saya sadar bahwa saya harus ditolong karena aku merasa kok aku jadi gini ya? Kok aku di kamar terus ya kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau dia Kristen ya, itu lagu. Pak Tuhu itu dulu saya kebetulan walaupun modelnya kayak gini ya, istilahnya selonong girl, mau bilang selonong boy, tapi saya tuh nurut sama Pak Tuhu. Pak Tuhu itu bilang gini, pokoknya lagu ini, jadi dia itu muter lagu rohani, nggak boleh berhenti karena kan saya di rumah itu ada yang jaga, dia kan tetap ngantor Bu, waktu selama 2 tahun saya di lockdown Tuhan tuh, saya tetap ada yang nemani, tapi lagu-lagu ini nggak boleh berhenti di area rumah kami. Itu pertama. Lalu kedua firman Tuhan. Saya dulu nggak bisa buka Alkitab, Bu, sampai segitunya. Buka Yohanes tuh sampai saya nangis. Mana sih Mbak Yohanes? Saya bilang sama anak saya gitu. Tunggu Ma, pelan-pelan. Ini loh Ma, tunggu gitu. Nah, apa yang dilakukan Pak Tuhu? Alkitab suara. Alkitab suara di-download. Ketika waktunya baca firman Tuhan, saya ikut membaca dengan keluarga, tapi saya mendengar. Mereka membaca, saya tetap mendengar. Nah, seperti itu. Nah, kalau dengan ini karena sudah 11 tahun pasti nyandu, Bu, karena hampir semua obat jiwa, ini maaf kalau saya salah, karena kalau psikolog dia itu tanpa obat, Ibu. Tapi kalau psikiater dia harus memang diresepin obat. Saya kebetulan waktu itu ada yang drug alergi. Jadi saya itu mulut saya mengsle kayak orang stroke. Akhirnya Dr. Hendrarko, Prof. Hendrarko bilang, Maya, wes kamu itu hamba Tuhan, wes psikiatermu itu Tuhan Yesus, wes kamu berhenti deh. Tapi waktu itu saya nggak ngeh. Itu bulan Februari, beliau bilang, Mei baru saya lakukan. Itu pun dengan satu keyakinan ya. Nah, bagaimana dia melepas obat? Itu pelan-pelan, Bu. Kalau yang diceritain psikiater saya dari 13 itu 9. Jadi dicari mana dulu dan dites, itu ada tesnya, Bu. Nggak bisa langsung asal ini nggak usah lepas obat ya. Ini kasus saya khusus ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Makanya Dokter Kasan itu kalau saya suruh kesaksian ini aku nggak mau. Soalnya takut ditimpuk sama psikiater. Jadi itu ada tahapannya, harus tetap dari psikiater. Jadi saya kembalikan ya. Yang memutuskan obat bukan pasien, tapi dokter. Kayak saya, contoh anti cemas, udah selesai. Hormon bahagianya masih kurang, saya tetap minum, ada obatnya. Hormon bahagia, bayangin loh, aku itu penggembira, humoris, tukang bercanda, tukang ngusilin orang. Waktu itu bisa diem, tenang, cool gitu. Ya. Dan satu lagi, ini saya sering sharing sama Dokter Kasan, jangan banyak dilibatkan begini. Oh ini pasti kesurupan, oh ini ketempelan apa. No, itu lain cerita. Itu ada lagi, itu ada. Mungkin tidak sekarang, tapi someday kalau Tuhan izinkan sharing di family ministry, itu enggak sekarang. Jadi kita sekarang fokus ke mental health ya, ke jiwanya. Karena saya disembuhkan ini tubuh, jiwa, dan roh, Bu Heti. Jadi itu teman-teman semua, kalau dari saya, saran saya, lepas obat boleh dengan catatan harus atas anjuran dokter, ya. Karena ada yang kayak si Desi itu dari 11 ke 9, 6, lalu sekarang cuma vitamin. Vitamin nggak masalah buat saya, kayak B12, B kompleks kalau nggak salah. Nah itu saya nggak masalah. Saya bilang ini minum aja, tapi sehari 1 ya, gitu. Tapi anaknya puji Tuhan sudah sembuh, tapi tetap nggak bisa dilepas, nggak bisa bekerja di luar dari pantauan keluarga. Tapi puji Tuhan sudah sembuh dan dia mau sekolah teologi ya. Tapi karena latar belakang dia, jadi saya sedang mencari sekolah teologi yang kayak yang sederhana gitu loh, yang nggak STH, namanya kayak short course, kayak SOM gitu ya, kalau yang di GBI. Pemuritan itu. Nah, ya. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi tetap roh melayani dia itu ada, maksudnya dia kan
gitaris ya, itu ada ini apa, masih tetap membara gitu, jadi nggak dipadamkan. Itu sih kalau dari saya, Bu Heti, semoga menjawab. Silakan Pak Dokter Kasan kalau mau nambahin. Bu, cukup sama kurang lebih seperti itu. Kalau ditanya memang ya harus di drop. Tapi kalau memang harus dengan sendirinya, risiko memang bukan risiko apapun, cuman efek dari obatnya. Tinggal mereka mau nggak sebetulnya. Tapi kalau ditanyain, saya pernah cerita kalau Ibu buka itu ada cerita browsing ya, judulnya Trauma Release Exercise. Itu dia melakukan tindakan gerak. Makanya saya bilang dengan cara KKE workshop yang kita lakukan nyanyi itu sebetulnya membuang hormon-hormon negatif. Itu bisa dipakai kalau mau lihat. Itu salah satu saya ulangi browsing aja trauma release exercise. Itu ada teorinya itu di sana. Kalau di macam itu Pak, itu Bu Heti, makasih Bu Maya. Pak Yohanes, dari tadi Pak Derikson itu Terima tanya kasih Pak. Dokter, terima kasih kesaksiannya Bu Maya ya. Tuhan memberkati, selamat melayani untuk banyak jiwa yang membutuhkannya. Luar biasa. Silakan Pak Derikson. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Terima kasih juga Pak Dokter Kasan. Salah satu yang kami obrolin sama Pak Komingguan, ide untuk membuat Family Ministry ini di YouTube kan direkam supaya bisa diulang adalah yang pertama Pak Komingguan bisa ditanya, saya ingat itu Dokter Kasan. Pak Pendeta Komingguan, banyak itu apa Bapak itu apa namanya pemaparan Bapak itu udah lupa gitu. Kita buat YouTube gitu. Jadi ini sedang direkam. Jadi dan termasuk ini juga pada hari ini kena kepada saya. Awalnya tahun 2012 sampai tahun 2017. Pertama sebelum saya kuliah teologi, saya itu kerja malam di pabrik roti. Jadi kena insomnia, nggak bisa tidur malam. Jadi biasa kerja malam, masuk sekolah teologi, ya akhirnya saya manfaatkan malam itu kawan-kawan tidur, saya kerjakan makalah kawan, lumayan uang jajan gitu. Nah, saya bayar tidurnya siang gitu. Akhirnya tahun 2012 masa-masa dapodik sekolah, ada 3 sekolah memberikan kepada saya laptop untuk saya jadi operator dapodik, operator data sekolah. 3 sekolah Pak. Jadi memang orang itu gaptek. Saya juga karena itu tadi nggak bisa tidur malam, saya waktu dikeluarkan dari asrama karena tingkat 4 itu harus keluar dari asrama. Ternyata teman saya punya komputer, saya utak-atik, saya akhirnya jadi mahir sendiri ya. Jadi secara alami, kemudian saya terima dan akhirnya saya kena asam lambung Pak, kena asam lambung. Sama seperti yang Bapak paparkan tadi, semuanya itu jadi hormon itu semuanya asam lambung. Sampai dokter berapa 3-4 dokter saya jalani. Ada yang bilang itu kena apa namanya tuh batu ginjal. Batu ginjal, ternyata dokter yang lain bilang asam itu kalau kita kena asam lambung itu menyebar kemana-mana gitu. Bisa menyebar kemana-mana. Baru ketika saya mengerjakan dapodik itu data sekolah itu, saya sambil ngemil kopi, bahkan sampai yang saset-saset itu, akhirnya saya obesitas Pak. Saya obesitas, wow, tubuh saya pendek tapi berat sampai hampir 100 kilo. Jadi sekarang itu saya itu ya masih belum bisa menghilangkan insomnia itu. Terima kasih buat tipsnya tadi. Tapi saya mau tanya itu kepada, sampai saya marah itu sama dokter bagian dalam, tolonglah dok, saya di endoskopi, kalau memang asam lambung endoskopi lah saya gitu, saya bilang gitu. Jadi datang dokter bagian dalamnya katakan, kenapa Bapak yang maksa kami yang lebih tahu tentang keadaan pasien. Kalau endoskopi itu, kalau pasien sudah maaf kata muntah darah atau buang air besar berdarah, baru kami endoskopi. Ya. Tapi Bapak nggak ada apa-apa, itu Bapak dari pikiran. Nah,
Jadi hormon itu dipaksa keluar gitu. Jadi semuanya juga asam lambung itu berlebihan. Nah, akhirnya hanya 2 terakhir. Pertama banyak itu Pak, ada 10 macam, 8 macam itu enggak juga sembuh. Katanya ada kena batu ginjal segala macam, ternyata buang air seni itu lancar. Dan ketika dia kasih 2 saja, ya akhirnya sampai sekarang itu dari tahun 2017 saya selalu siapkan itu obat. Nah, yang mau saya tanya, itu obatnya obat terlarang. Obat terlarang, obat yang maksudnya hanya khusus untuk penenang. Jadi karena kata dokter, bahasa humornya kata dokter kepada saya, karena Bapak udah biasa operator itu bekerja malam, tidur pun Bapak kayaknya berpikir gitu. Jadi waktu tidur pun saya sepertinya berpikir. Jadi semua asam lambung itu semua, bahkan usus kita pencernaan itu juga terganggu. Makanya saya tadi dapat tips itu, saya belum pernah mengkonsumsi Yakult, ya mudah-mudahan saya bisa nanti mengkonsumsi Yakult karena seringkali pencernaan saya terganggu. Saya mau tanya ini Dok, saya ini ada kan ini termasuk diazepam ya kan? Ya, diazepam. Kemudian ini perpaduan antara tramadol dengan paracetamol, juga seperti analtram penggantinya. Tapi kalau yang 2 ini, kalau saya sudah terganggu asam lambung, saya makan yang 2 ini, ya udah perasaan saya tenang gitu. Makanya saya tidak bisa kalau ini nggak ada di rumah gitu. Karena memang insomnianya itu belum pulih dan belum bisa saya tidur. Karena kalau saya paksa tidur jam 10 malam, justru jam 2 paginya malah bangun nggak bisa tidur lagi, lebih parah lagi. Lebih bagus saya tahan sampai jam 2 baru tidur sampai pagi. Jadi saya selalu sedia ini. Nah, maksud saya tanya kepada dokter, kalau saya ini pakai ini, adakah efeknya kepada ginjal hati atau apa itu Dok? Terima kasih Dok. Kalau ditanyain, kalau pemakaian itu sebetulnya tramadol itu analgesik Pak, mengurangi painkiller. Kemudian digabung ada penenangnya juga. Diazepam itu obat tidur kalau ditanyain. Makanya Bapak jadi lebih tenang. Jadi lebih tenang otomatis kontraksi perutnya lebih nyaman. Kalau ditanyain masalah tidur, sebetulnya kalau saya secara ngerti teori pikiran itu sebetulnya bukan kuantitas tidur sebetulnya. Kalau saya yang perlu itu sebetulnya kualitas tidur. Bapak tidur 6 jam tapi bangun tidur. Akhirnya enggak ada kualitasnya. Saya tidurnya nyenyak tapi mimpi dikejar. Atau ngimpi kayak Yakub tukaran sama malaikat. Besok pagi tambah capek kabeh malahan. Nah, itu otaknya bekerja, Pak. Jadi itu akhirnya benar kuantitasnya panjang tapi nggak ada kualitasnya. Nah, itu sebetulnya fungsi cerita di Alkitab itu merenungkan itu sebetulnya salah satu supaya kita itu biasa kalau cerita di teori pikiran masuk ke gelombang, Pak. Jadi kita turun dapat kasarnya kualitas tidur yang cukup tanpa mikir segala macam. Itu sebetulnya merenungkan. Jadi membayangkan seolah-olah kita tidur di pangkuan Tuhan, ya kan, tidak di pelukan Bapa, itu kan lebih nyaman, Pak. Ya kan? Nah, itu salah satunya seperti itu biasa. Akhirnya nggak perlu, awal memang saya bilang, awal memang mungkin nggak biasa, tapi kalau kita lakukan benar-benar deep sleep, itu kualitasnya lebih bagus, Pak. Itu ceritanya, Pak. Nah, kalau ditanya sekarang, itu ada efeknya nggak? Kalau dalam dosis oke sih nggak masalah, tapi pun dalam dosis oke misalnya itu sehari 3 kali, kan saya minum 1 hari sekali. Tapi selama setengah tahun, ya lain, Pak. Ngerti maksud saya? Kalau Bapak sekali-kali, alangkah lebih baiknya. Bukan terus-terusan, karena itu bukan vitamin. Tetap gimana pun itu obat, tetap ada efek samping, Pak. Itu cerita. Ya, makasih Pak Dokter. Makasih Pak Johannes. Sama-sama Pak, makasih juga. Ya, Pak Koming, kalau ditanyai Pak,
Ini tadi Pak Dixon cerita dan ada kelihatannya puji Tuhan family mystery ini tambah banyak ya Pak. Kalau cerita kelihatannya balik lagi dari awal cerita teori pikiran, akhirnya saya dapatkan itu cerita kalau di dunia secara motivator itu ceritanya self improvement. Nah, kan gitu Pak. Akhirnya kemarin saya bagi jadi 4. Saya cerita secara alkitabiah self improvement by God, Pak. Kalau mau, Pak. Itu yang saya sharekan. Plus yang kelimanya mungkin tapi terbatas ya, Pak. Dengan maksud terbatas itu ini di dalam batasannya kasarnya lingkup bukan persekutuan ya, ikatan ya, Pak. Saya mau membagikan satu teori praktek. Saya bilang fobia itu dalam waktu 5 menit saya bisa ngilangkan. 0 tanpa ada efek sama sekali. Dan dia bisa langsung megang saat itu megang yang dia fobiakan. Dengan teknik cuman ketuk-ketuk doang, Pak. Kalau nanti sekali waktu kalau diperbolehkan saya bagikan di luarnya, Pak. Silakan Pak Komeng. Ya, terima kasih Pak Dr. Kasan. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Luar biasa ini hari ya. Sudah jam berapa ini? Sudah jam 7:12 ya. Karena waktu ya yang memisahkan kita ya. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Kasan Susilo yang sudah memberkati kita semua ya. Kita percaya nanti suatu saat kita akan jumpa lagi ya. Cuman jadwalnya ini Dr. Kasan susah sekali nih ya. Saya mintanya juga penuh dia. Tapi kita berdoa saja ya. Semoga Dr. Kasan bisa ada waktu untuk kita semua ya. Untuk bisa menerima berkat ya. Tentunya dari firman Tuhan juga ya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dalam doa. Dan besok yang akan melayani adalah Pendeta Bambang Agus Suprapto yang dari Ngawi. Jangan lewatkan ya. Kita besok akan diberkati juga oleh firman Tuhan. Saya akan berdoa. Yuk, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahkan kami sudah dibagikan resep untuk hidup kami, pikiran kami dapat diperbarui oleh firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan merasa